Kali ini kita akan membahas arti penting dari manajemen keuangan internasional. Semoga semuanya sehat selalu, sehingga di pertemuan kali ini Anda bisa fokus dan bisa lebih memahami mengenai materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nanti setelah materi ini, tolong selesaikan kuis yang ada di Google Classroom. Nah, nanti kuis itu akan menjadi penilaian seberapa paham Anda akan materi pada kesempatan pagi hari ini. Kita bahas ada subpokok bahasan. Yang pertama kita bahas nanti adalah efek strategis dari digitalisasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terjadinya bisnis internasional. Subpokok bahasan yang ketiga, kita akan membahas proses perluasan bisnis ke mancanegara seperti apa saja. Kemudian kita akan membahas mengenai perusahaan multinasional. Dan yang terakhir kita bahas adalah posisi dan peranan manajemen internasional seperti apa. Kita langsung masuk yang pertama adalah efek strategis dari digitalisasi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ini sudah masuk ke era digitalisasi. Tidak lagi era globalisasi ya, di mana era globalisasi ini mendukung yang namanya kerjasama antar negara, perdagangan antar negara. Nah, ini kita sudah masuk era di mana kita ini menggunakan basis data atau database yang sangat besar. Nah, dengan adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dengan adanya database-database tersebut, kita semakin ditingkatkan perekonomian suatu negaranya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kita lihat seperti ini. Teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi yang semakin maju di era digitalisasi seperti saat ini mendorong yang namanya dunia tanpa batas atau yang kita sebut dengan desa global, global village. Artinya apa? Artinya begini, kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi ini membuat kita bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama, bisa menjalin kerjasama dengan orang lain atau dengan pihak lain di negara lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi sama seperti kayak kita itu berhubungan dengan orang lain di luar negeri, itu seperti kita berhubungan dengan saudara kita yang ada di RT sebelah atau di desa sebelah. Jadi segampang itu era digitalisasi seperti saat ini. Nah, dunia yang tanpa batas atau kita kenal dengan istilah global village karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung kita melakukan kerjasama komunikasi dengan pihak-pihak lain yang berada di luar negeri. Ini membuat hambatan-hambatan itu makin berkurang. Kita dulunya mau pergi ke luar negeri, sebelum ada pesawat kita harus melakukan perjalanan darat, kemudian perjalanan laut. Hal tersebut mengakibatkan waktu tempuh perjalanan kita itu bisa berbulan-bulan baru kita sampai ke tempat asal. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa bebas pergi kemanapun, walaupun sekarang masih masa pandemi ada hambatan-hambatannya ya. Tetapi yang mau saya tekankan adalah dengan adanya kemajuan transportasi seperti pesawat, kita bisa pergi ke negara manapun itu tanpa dibatasi oleh waktu. Nah, sehingga ini mengakibatkan hambatan-hambatannya menjadi sedikit lebih berkurang. Dulu kalau misalnya kita mau mengirimkan informasi, katakanlah surat ya, surat ini dikirimkan dari kita di Indonesia kepada kerabat kita yang ada di Australia. Ini tentunya membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan jangka waktu pengiriman yang lebih lama karena surat yang kita kirimkan tersebut sekali lagi harus melalui perjalanan darat, kemudian harus melalui perjalanan laut. Nah, hingga akhirnya sampai kepada saudara kita ini butuh waktu yang berbulan-bulan. Nah, informasi yang disampaikan lebih lama ini tentunya tidak up to date lagi. Artinya informasinya sudah ketinggalan, sudah kuno, sehingga seringkali tidak dibutuhkan lagi oleh pihak yang tadinya membutuhkan informasi. Nah, di era digitalisasi seperti saat ini dengan adanya kemudahan teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa mengirim informasi, bisa mengirim berita kepada pihak kita
atau kepada rekan kita yang ada di luar negeri ini lebih cepat, baik itu dengan menggunakan email, baik itu dengan menggunakan WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, ini efek strategis dari digitalisasi hingga akhirnya masuk atau merambah ke bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini dengan adanya era digitalisasi seperti saat ini membuat kita melakukan kegiatan perekonomian ini lebih mudah dan lebih cepat lagi. Salah satu contoh yang paling simpel ini adalah toko online. Kalau kita mau membeli baju, tentunya kita bisa memilih baju. Kalau kita beli melalui all shop atau online shop, kita bisa memilih lokasi area toko bajunya itu di lokal tempat kita berada. Misalnya kita berada di Malang, kita bisa persempit lokasinya itu di Malang. Atau kalau pilihannya terbatas, kita bisa tambah lagi area Surabaya, area Jawa Timur, area Indonesia, hingga akhirnya kita bisa memilih belanja pakaian itu dari toko yang ada di negara Cina atau toko yang berada di negara Australia. Nah, ini juga dirasakan oleh investor. Kalau kita sebagai konsumen saja merasakan manfaatnya era digitalisasi, investor ini juga bisa merasakan manfaatnya. Mereka bisa mencari dana atau bisa mencari keuntungan ini dari pasar uang yang ada di luar negeri. Sehingga tidak terbatas lagi dana atau uang yang beredar itu hanya di lingkup domestik saja, tetapi bisa juga kita melakukan transfer dana. Misalnya kita adalah investor, kita bisa melakukan transfer dana dari suatu negara ke negara lain. Nah, ini adalah efek strategis digitalisasi secara keseluruhan. Kemudian saya mengambil pendapatnya Kenichi Omae yang ada di bukunya Yuliati tahun 2005. Ini menyatakan bahwa di era globalisasi, maka ekonomi negara-negara di dunia ini saling terkait. Nah, karena saling terkait, perusahaan-perusahaan itu harus mempertimbangkan beberapa aspek ketika dia mau melakukan operasional di era globalisasi dan digitalisasi seperti saat ini. Nah, aspek apa saja yang perlu diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut? Yang pertama, harus memperhatikan mata uang atau currency. Saya ambil salah satu contoh, misalnya Apple, kita tahu ini adalah salah satu perusahaan dari Amerika. Mereka ini memiliki pusat di California. Nah, ketika mereka memutuskan akan membangun pabrik di luar negeri, anggap saja di Cina ya, tentunya mereka harus memperhatikan mata uang negara mereka sendiri, yaitu Amerika, dan juga mata uang negara Cina tempat mereka mendirikan pabrik atau perusahaan baru. Nah, kenapa kok harus memperhatikan mata uang atau currency negara lain? Karena mata uang suatu negara ini akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh mata uang negara lain. Ambil contoh misalnya rupiah Indonesia. Ini tentu dipengaruhi oleh dolar Amerika Serikat. Nah, bagaimana pengaruhnya? Ini yang akan kita bahas lebih detail di mata kuliah ini. Aspek yang kedua yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah negara atau country tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika perusahaan dari Amerika ini akan membangun pabriknya di Indonesia atau mau membangun pabriknya di Cina, tentunya mereka harus memperhatikan kebijakan-kebijakan, aturan pemerintah, aturan main yang diberlakukan di negara tersebut. Jadi ada perusahaan dari Amerika, mereka mau membangun anak cabangnya di Indonesia. Tentunya mereka harus memperhatikan kebijakan pendirian perusahaannya, kebijakan perpajakannya di Indonesia itu seperti apa. Nah, aspek yang ketiga yang harus diperhatikan oleh perusahaan itu adalah pelanggan atau customer. Ini berlaku ketika perusahaan itu memiliki pasar di luar negeri. Sebagai contoh misalnya Honda ini kita tahu adalah perusahaan otomotif dari Jepang. Ketika mereka mau masuk ke Indonesia, mereka harus memperhatikan karakter pelanggan dari Indonesia ini seperti apa. Kita tahu orang Indonesia itu menginginkan mobil yang irit, menginginkan mobil yang muat banyak. Jadi mobil yang bisa muat om, tante, papa, mama, anak, keponakan, kalau bisa muat tetangga juga ya. Nah, harus diperhatikan juga karakteristik jalan yang ada di Indonesia ini seperti apa. Sehingga ketika Honda ini meluncurkan produknya di Indonesia, mereka akan
memilih produk yang tepat pada sasaran. Jadi mobil yang kapasitasnya atau muatannya itu lebih besar, kemudian perawatannya mudah, bensinnya irit. Jadi karakter pelanggan itu harus diperhatikan karena masing-masing negara ini memiliki karakteristik pelanggan atau karakteristik pasar yang berbeda-beda. Yang keempat yang harus diperhatikan ini adalah pesaing atau kompetitor. Namanya aja era digitalisasi di masa globalisasi seperti saat ini, pesaing kita ini tidak hanya mitra bisnis yang satu negara atau satu wilayah, tetapi juga dari negara-negara lain. Sama-sama jual baju. Kita pastinya bisa melihat, mempelajari pesaing kita yang berada di lokal Malang ini seperti apa. Kemudian kita pelajari pesaing kita yang lokal Indonesia ini seperti apa. Ternyata kita juga bisa memiliki pesaing dari luar negeri karena yang namanya pasar global ini bisa menjangkau negara manapun, sehingga pesaing kita atau kompetitor kita ini juga berasal dari negara manapun. Maka ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Nah, perusahaan atau company itu sendiri juga harus memperhatikan karakteristik atau ruang lingkup atau strategi bisnis yang mereka jalankan. Tepat tidak strategi bisnis yang mereka jalankan untuk menguasai pasar internasional ini? Tepat tidak kebijakan-kebijakan yang mereka atur? Tepat tidak budaya yang sudah mereka terapkan di perusahaan selama ini? Maka menurut Kenichi Omai ini ada 5 aspek yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan ketika mereka mau beroperasi di era digitalisasi seperti saat ini. Kemudian kita bahas mengenai bagaimana terjadinya bisnis internasional. Yang pertama ini ada teori keunggulan komparatif, kemudian teori kedua ini adalah teori ketidaksempurnaan pasar, dan teori yang ketiga ini adalah teori siklus produk. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah teori keunggulan komparatif. Bagaimana suatu perdagangan internasional itu bisa terjadi? Namanya aja keunggulan, berarti masing-masing negara ini memiliki keunggulannya sendiri yang bisa dibandingkan dengan negara lain. Nah, karena satu negara dan negara lain ini memiliki keunggulan tersendiri, maka mereka membutuhkan negara lain untuk saling melengkapi. Gambarannya seperti ini. Setiap negara ini pasti memiliki perbedaan. Perbedaan ini dalam hal sumber daya alam yang dimiliki, sumber daya manusia yang dimiliki, serta teknologi yang dimiliki. Saya ambil contoh seperti ini. Indonesia dengan Jepang ini adalah dua negara yang memiliki perbedaan sumber daya alam, memiliki perbedaan sumber daya manusia, serta memiliki perbedaan teknologi. Indonesia sumber daya alamnya melimpah. Jepang mereka memiliki keterbatasan sumber daya alam kecuali dari hasil laut yang beragam dan melimpah. Sumber daya manusianya juga berbeda. Secara kuantitatif, Indonesia jumlah penduduknya lebih banyak daripada penduduk Jepang. Secara usia produktif, Indonesia juga lebih banyak daripada penduduk Jepang yang rata-rata S3 ya, sampun sepuh sangat. Nah, kemudian dari sisi kualitas juga manusia Indonesia dengan Jepang ini memiliki kualitas yang berbeda, baik dari sisi penguasaan ilmu, penguasaan teknologi, penguasaan kompetensi dan sebagainya. Kemudian dari sisi teknologi masing-masing juga memiliki perbedaan. Nah, sekarang kita lihat Jepang, mereka memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Mereka memiliki teknologi yang tinggi. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang banyak. Nah, perbedaan-perbedaan ini membuat Indonesia membutuhkan teknologi dari Jepang. Sementara Jepang membutuhkan sumber daya alam dari Indonesia. Karena ada perbedaan ini, maka Jepang dan Indonesia ini melakukan kerjasama. Jadi spesialisasi yang dimiliki Jepang ini di teknologi, spesialisasi yang dimiliki oleh Indonesia ini di sumber daya alam dan jumlah manusia Indonesia yang banyak.
sehingga masing-masing memiliki spesialisasi atau keunggulan komparatif. Nah, karena masing-masing ini memiliki keunggulan, maka Indonesia dan Jepang ini melakukan kerjasama atau melakukan perdagangan. Perdagangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jepang ketika dia memiliki sumber daya alam yang terbatas, sementara mereka ini membutuhkan bahan pangan seperti beras dan sebagainya yang terkadang tidak cukup. Maka mereka membutuhkan sumber daya alam terutama yang berkaitan dengan pangan ya, ini dari Indonesia, buah-buahan dari Indonesia dan sebagainya. Kemudian karena saling membutuhkan, Indonesia juga membutuhkan teknologi dari Jepang, maka dilakukan kegiatan perdagangan seperti ekspor impor dari Indonesia ini mengekspor bahan baku kepada Jepang, Jepang mengimpor teknologi ke Indonesia. Ini yang kita sebut dengan teori keunggulan komparatif. Teori yang kedua adalah teori ketidaksempurnaan pasar. Teori ini muncul karena yang namanya pasar itu terkadang tidak sempurna. Tidak sempurna ini artinya apa sih? Masing-masing negara seperti dalam teori keunggulan komparatif ini memiliki keunggulannya sendiri. Nah, karena masing-masing negara memiliki keunggulan, maka mereka ini pasar masing-masing negara ini tidak sempurna. Nah, salah satu hal adalah faktor produksi yang sulit berpindah. Kemudian faktor produksi yang sulit berpindah ini menimbulkan biaya-biaya yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Misalnya saja perusahaan Amerika kalau mau membangun pabriknya di Indonesia, ini tentunya biayanya berbeda dengan kalau mereka itu mengirim bahan baku dari Indonesia ke Amerika. Sebagai contoh misalnya begini, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam karet yang cukup melimpah. Nah, salah satu perusahaan ban ya dari Amerika ini misalnya mau membangun pabriknya di Indonesia, atau mereka ini ngambil bahan baku dari Indonesia untuk dikirim ke Amerika. Ini mereka memiliki pemikiran, kalau misalnya saya bangun pabrik di Indonesia, tentu biaya yang ditimbulkan ini berbeda. Kalau saya mengirimkan bahan baku atau ambil bahan baku karet dari Indonesia untuk saya bawa ke Amerika, untuk saya produksi ban di Amerika, tentu biayanya juga berbeda. Nah, karena adanya perbedaan biaya ini, maka menimbulkan batasan-batasan. Saya jelaskan singkatnya seperti ini. Sumber daya alam di Indonesia seperti ban tadi, ini tentunya sulit berpindah dari Indonesia ke Amerika. Kemudian sumber daya manusianya ini juga sulit berpindah. Teknologinya ini juga sulit berpindah. Kalau misalnya dari Amerika mau transfer ke teknologi ke Indonesia, ini juga ada kesulitan dalam memindahkan faktor produksi tersebut. Nah, kesulitan-kesulitan tersebut tentunya menimbulkan biaya-biaya produksi dan operasional, biaya administrasi, serta biaya pajak. Ini akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan Amerika, perusahaan ban Amerika tadi ketika mau membangun pabriknya di Indonesia. Enaknya bangun pabrik di Indonesia ataukah tetap beroperasi di Amerika tetapi bahan bakunya dikirim ke Amerika? Tentunya mereka harus memikirkan sumber daya alamnya. Kira-kira kalau dari Indonesia ke Amerika ini membutuhkan waktu berapa lama untuk proses pengirimannya? Kemudian sumber daya manusianya dilihat, tenaga kerja di Indonesia ini banyak, bagaimana dengan upahnya? Apakah dengan membangun pabrik di Indonesia upah tenaga kerjanya ini lebih rendah daripada harus mengirimkan bahan baku ke Amerika? Ini tentu akan menjadi pertimbangan dari perusahaan Amerika tersebut. Nah, hingga akhirnya ketika perusahaan Amerika ini memutuskan untuk membangun pabriknya di Indonesia, mereka harus menghambati batasan-batasan. Nah, batasan-batasan ini seperti aturan. Aturan ini misalnya pemerintah menerapkan bahan baku dari Indonesia yang boleh diambil, bahan baku karet dari Indonesia yang boleh diambil oleh perusahaan ban Amerika tersebut hanya sebatas sekian. Nah, ini tentunya akan menjadi pertimbangan mereka. Nah, karena ada ketiga hal ini menyebabkan mereka ini harus melakukan perdagangan atau kerjasama secara internasional dengan negara-negara lain.
Teori yang ketiga yaitu teori siklus hidup produk. Gampangannya seperti ini, saya langsung pakai contoh misalnya Indofood. Indofood ini mereka melakukan pengenalan kebutuhan pasar domestik. Artinya mereka ini melakukan produksi dengan memahami karakteristik dari orang Indonesia. Orang Indonesia itu pengen mie yang seperti apa sih? Oh, mereka pengen mie yang enak, porsinya besar, tapi harganya murah dan praktis. Nah, akhirnya mereka mengenalkan produk mereka Indomie goreng di pasar Indonesia, hingga akhirnya produknya laku sehingga memuaskan kebutuhan pasar domestik. Pembeli dari Indonesia ini semakin banyak sehingga akhirnya Indofood dengan produk mie instan Indominya ini menguasai pangsa pasar Indonesia. Nah, kemudian kita lihat ketika banyak sekali orang Indonesia ini yang pergi ke luar negeri karena bekerja, karena sekolah, mereka terkadang kangen sama rasa Indomie goreng. Nah, sehingga akhirnya banyak sekali orang-orang Indonesia ini yang melakukan pemesanan terhadap Indomie goreng itu kepada orang-orang di Indonesia. Nah, ini misalnya ketika ada anak kita atau saudara kita seperti Faustin ya, ini yang belajar ke Indonesia, kemudian mereka ini anggap saja ya, misalnya saja kita punya saudara di Cina, mereka belajar di Cina, kemudian saudara kita yang di Cina ini kangen sama rasanya Indomie, aku tolong kirimkan Indomie dong, sekian pak misalnya. Nah, kemudian karena ada pemesanan dari luar negeri itu yang semakin lama semakin banyak, kemudian orang Indonesia yang tadinya melakukan pemesanan Indomie terus mengenalkan Indomie ini ke teman-temannya atau ke rekan-rekannya, ke rekan-rekannya di luar negeri ini, kemudian mereka tertarik sama rasanya Indomie hingga akhirnya semakin banyak kuantitas Indomie yang dipesan dari luar negeri, hingga akhirnya Indomie ini melakukan ekspor ke pasar luar negeri, anggap saja seperti Cina atau ke Timur Tengah. Kenapa? Karena di Cina dan di Timur Tengah ini banyak sekali orang Indonesianya. Nah, kemudian pemerintah negara Timur Tengah, negara-negara di Timur Tengah dan pemerintah di negara Cina ini melihat, loh kok banyak ya orang-orang di negara saya itu yang pesen makanan dari Indonesia, pesen Indomie goreng dari Indonesia. Nah, tentu ini akan merugikan negara tersebut. Merugikannya dalam hal apa? Produsen-produsen mie di negara tersebut ini tentunya tidak akan mendapatkan keuntungan maksimal karena orang-orang di negaranya ini lebih tertarik untuk mengkonsumsi Indomie dari Indonesia, hingga akhirnya pemerintah negara tersebut, kita ambil contoh misalnya Cina, ini menggalakkan industri dalam negerinya dengan mengeluarkan aturan-aturan pemerintah yang membatasi ekspor Indomie dari Indonesia. Nah, ketika hal itu terjadi, maka Indofood memutuskan daripada kita melakukan ekspor, lebih baik kita membangun pabrik sekalian aja di Cina. Kenapa kok hal ini dilakukan? Sekaligus untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah negara Cina. Pendekatan ini di mana? Kalau misalnya Indofood itu membangun pabriknya di Cina, tentunya Indofood ini memiliki kontribusi terhadap perekonomian Cina tersebut. Misalnya memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak, kemudian mengambil tenaga kerja dari Cina ketika mereka membangun perusahaan di Cina. Nah, ini dilakukan oleh Indofood dengan mendirikan perwakilan usaha di negara tujuan ekspor seperti Cina itu tadi. Hingga akhirnya ketika persaingan itu semakin ketat, Indofood ini sudah melakukan berbagai upaya, kemudian pangsa pasar di Cina ternyata tidak sebanyak di Indonesia, maka mereka memikirkan untuk cari negara lain yang memiliki pasar lebih banyak lagi, atau mereka bertahan dengan menerapkan inovasi-inovasi sehingga mampu menjaring pasar konsumen dari negara Cina lebih banyak lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan teori siklus hidup produk.
Kemudian alasan terjadinya perdagangan internasional, tentunya perusahaan melakukan perdagangan internasional ini untuk memperluas pasar karena mereka melihat pasar di Indonesia kok hanya segini, atau pasar di Indonesia kok angkanya tidak beranjak naik, konsumen saya stabil. Nah, ini mereka membutuhkan pasar yang lebih luas lagi, maka mereka mencari di luar negeri. Nah, kaitan yang kedua dengan pasar yang lebih baru di luar negeri, tentunya dengan meraih pasar yang lebih luas, mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian alasan yang ketiga, perusahaan ini melakukan perdagangan internasional untuk memanfaatkan faktor produksi yang lebih murah. Contohnya, kenapa kok banyak sekali perusahaan Amerika dan Eropa yang membangun pabriknya di Cina? Karena di Cina faktor tenaga kerjanya ini banyak. Nah, kalau faktor tenaga kerja kuantitasnya banyak, maka upah tenaga kerjanya ini relatif lebih kecil dibandingkan mereka membayar tenaga kerja di negara asal. Maka banyak sekali negara-negara Eropa dan negara-negara di Amerika yang membangun pabriknya di Cina karena memperhatikan faktor produksi yang lebih murah tersebut. Yang keempat, mendiversifikasikan risiko usaha. Diversifikasi ini mungkin gambarannya seperti ini. Anda sudah sering kali mendengar istilah jangan menaruh banyak telur di satu keranjang, karena kalau keranjang itu jatuh, telur yang pecah itu banyak, maka taruhlah beberapa telur di beberapa keranjang, sehingga kalau satu keranjang jatuh, maka Anda masih memiliki cadangan telur di keranjang lain. Investasi juga seperti itu. Kalau misalnya kita hanya fokus membangun perusahaan di Indonesia, sementara pangsa pasar lain di negara lain itu lebih luas, lebih menguntungkan, terus ketika Indonesia ini negaranya misalnya menghadapi krisis moneter seperti tahun 98, tentunya usaha kita ini juga akan terkena imbasnya, mengalami kerugian, bahkan terancam tutup. Tapi ketika kita memiliki investasi lain di negara lain, ketika suatu negara ini menghadapi krisis keuangan atau krisis moneter, kita masih bisa mendapatkan keuntungan dari investasi di negara lain. Ini maksudnya mendiversifikasikan risiko usaha. Kemudian alasan terjadinya perdagangan internasional yang kelima, karena investor ini bereaksi terhadap perubahan kurs mata uang asing, atau konsumen ini bereaksi terhadap perubahan kurs mata uang asing. Sebagai contoh misalnya barang elektronik atau mobil di Indonesia ini dipengaruhi oleh nilai dolar Amerika. Nah, ketika nilai dolar Amerika ini turun, nah, kita selaku konsumen ini biasanya beli barang-barang impor lebih banyak lagi. Kita beli produk-produk elektronik, atau bahkan kita merencanakan untuk beli mobil ketika melihat harga dolar atau nilai dolar ini turun di Indonesia. Kenapa? Karena biasanya ketika nilai dolar ini turun, harga-harga barang impor tersebut, barang elektronik tersebut lebih murah. Nah, karena kita melakukan reaksi terhadap perubahan kurs mata uang asing di negara kita. Kemudian proses ekspansi ke mancanegara biasanya dimulai dari ekspor. Kenapa ekspor ini dilakukan? Karena resikonya kecil. Kenapa kok resikonya kecil? Karena biasanya kita dapat pesanan dari luar negeri, terus kita kirimkan sesuai dengan pesanan itu. Jadi hanya terbatas mengirimkan barang atau menjual barang ke luar negeri, terbatas sesuai dengan pesanan. Jadi resikonya lebih kecil, modalnya lebih kecil. Kemudian karena kita hanya menjual saja, maka labanya itu cepat kita dapat tapi kurang optimal. Biasanya kita jarang bisa mengambil keuntungan yang lebih besar lagi karena kita berupaya menekan harga jual kita supaya lebih diminati pasar. Loh, kenapa kok harus menekan harga jual? Karena yang namanya ekspor sama seperti proses distribusi. Jadi dari satu tangan ke tangan yang lain, ini tentunya atau dari satu penjual ke penjual yang lain, ini tentunya masing-masing penjual itu mengambil keuntungan sehingga menaikkan harga jualnya. Nah, itu membuat kita berpikir sebaiknya kita jual dengan harga yang lebih murah, jadi labanya ini cepat kita dapatkan.
Nah, dengan membangun perwakilan penjualan di negara tujuan, ini biasanya memotong saluran distribusi. Misalnya Indofood tadi. Indofood ini membangun distributor resmi di Cina. Jadi mereka tidak hanya lagi mengirim barang ke Cina terus sama orang-orang di Cina ini diedarkan di pasar. Tidak, tapi artinya Indofood ini punya perwakilan khusus di negara Cina yang menerima barang-barang Indofood dari Indonesia. Ketika mereka ini mengirimkan barang, jadi yang berhak menjual ini adalah orang-orang atau distributor resmi yang ditunjuk oleh Indofood Indonesia. Kemudian dari ekspor ini kita bisa melakukan yang namanya lisensi dan franchising. Ini tidak memerlukan modal yang besar. Contohnya lisensi dan franchising itu seperti Coca-Cola, Pizza Hut, McDonald, Dunkin Donat, emang bebek ya, dan seterusnya. Nah, ini tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Kemudian biasanya ini akan memunculkan pesaing yang potensial karena mengetahui rahasia operasional perusahaan tersebut. Sebagai contoh misalnya McD Indonesia ini beli merek dari Amerika. Kemudian setelah masa kontraknya habis, yang tadinya mengoperasikan McD di Indonesia ini tahu, oh resepnya itu seperti ini, oh proses bikinnya seperti ini, oh pemasarannya seperti ini, oh manajemennya seperti ini, sehingga mereka bisa membuat tiruan seperti McD dari Amerika tersebut. Kemudian selain lisensi dan franchising, ini kita bisa membentuk yang namanya multinational company. Nah, ini kebalikan dari ekspor. Jadi butuh modal yang besar, risikonya juga besar, labanya ini besar, tapi membutuhkan jangka waktu, kemudian proses pendirian yang rumit dan sebagainya. Nah, untuk MNC ini ada pembahasan tersendiri di manajemen keuangan internasional semester ini. Nah, ini sedikit kita bahas mengenai karakteristik perusahaan multinasional atau MNC, multinational company. Karakteristiknya ini perusahaan tersebut melakukan aktivitas produksi dan penjualan barang atau jasa di lebih dari satu negara, dan biasanya dikoordinir oleh perusahaan induk yang berlokasi di negara asal yang istilahnya kita sebut dengan home country. Jadi kalau hanya melakukan penjualan atau berdagang saja, ini tidak bisa kita sebut dengan MNC. Tetapi kalau misalnya Indofood, kita tahu mereka memiliki perusahaan di Malaysia, mereka memiliki perusahaan di Cina, mereka memiliki perusahaan di Timur Tengah, dan mereka memiliki perusahaan di Amerika Latin. Perusahaan itu melakukan proses produksi. Selain proses produksi, mereka menjual barang. Nah, inilah yang kita sebut dengan MNC. Artinya kalau hanya kirim barang aja, ini nggak bisa kita sebut dengan MNC. Contoh misalnya online shop ini jual baju dari Cina ke Indonesia. Ini nggak bisa kita sebut dengan MNC, karena mereka hanya melakukan perdagangan saja. Jadi yang dimaksud dengan MNC ini aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa ke lebih dari satu negara, dan biasanya ada perusahaan induk yang mengkoordinir perusahaan-perusahaan anak. Misalnya Indofood tadi induknya ada di Indonesia, tapi dia punya anak cabang di Amerika, punya anak cabang di Cina, punya anak cabang di Malaysia dan di Timur Tengah. Nah, kelebihan dari MNC ini apa? Pangsa pasarnya lebih luas, kemudian operasionalnya lebih efektif dan efisien karena biasanya beroperasi pada skala ekonomi yang besar atau maksimal. Kemudian fleksibilitas memilih lokasi investasi. Tetapi kekurangannya, pendanaannya tentu lebih banyak karena sama saja kita mendirikan perusahaan baru di tempat yang baru. Kemudian ada perbedaan budaya, kebiasaan, dan bahasa. Jadi perusahaan-perusahaan dari Indonesia dan perusahaan dari Amerika ini tentunya memiliki karakter yang berbeda. Ketika Indofood itu induknya di Indonesia, karakter budayanya seperti ini, kebiasaannya seperti ini, menggunakan bahasa Indonesia
untuk kesehariannya, tetapi ketika mereka mendirikan perusahaan di Cina, mereka nggak bisa memaksakan, oh kita harus pakai budaya Indonesia, kebiasaannya orang Indonesia dan bahasanya Indonesia. Tentunya Indofood ini harus menyesuaikan dengan negara tujuan atau Cina tersebut. Kemudian masing-masing negara ini memiliki perbedaan peraturan, hukum pajak, dan norma akuntansi, sehingga perusahaan induk ketika akan membangun anak cabangnya di negara lain ini harus menyesuaikan. Kemudian menuntut kemampuan adaptasi, kecepatan fleksibilitas, dan fokus yang tinggi, serta kegiatan investasinya ini kompleks karena antar negara ya, jadi memperhatikan ada biaya transfer, kemudian pajak antar negara, kemudian memperhatikan mata uang atau currency, itu yang menjadikan lebih rumit atau lebih kompleks. Ini kekurangan dari MNC. Untuk MNC sendiri ada pembahasan lebih lanjut ya, kita detailkan di sana. Yang terakhir, posisi dan peranan manajemen keuangan internasional. Kenapa ya kok kita harus mempelajari manajemen keuangan internasional? Karena kita itu sebetulnya bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional. Tetapi selain keuntungan yang kita dapatkan, kita ini juga memiliki resiko. Nah, untuk itu kita harus melakukan pengelolaan terhadap keuangan internasional. Nah, keuntungannya ini kita bisa mendapatkan keuntungan investasi secara internasional untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tetapi resikonya ini adalah ketidakpastian kurs yang berpengaruh terhadap harga penjualan dan laba. Kemudian risiko negara, jadi risiko perang, revolusi, kerusuhan, ketegangan politik, dan keamanan yang tidak stabil ini mengakibatkan resiko-resiko dalam perdagangan internasional. Nah, inilah yang harus dikelola, terutama keuangan yang kaitannya dengan keuangan. Dengan mempelajari manajemen keuangan internasional, ini kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat terkait dengan investasi atau keuangan kita secara internasional. Nah, ini materi yang sudah kita bahas pada hari ini, yaitu arti penting dari manajemen keuangan internasional. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di forum di Google Classroom, nanti akan saya tanggapi. Dan jangan lupa menyelesaikan kuis sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Oke, selamat mempelajari. Terima kasih.